tidak suka disebut apologet. Sekalipun tulisan-tulisan saya dijadikan rujukan untuk membela iman Kristen, ya silakan. Tetapi itu bukan tujuan saya satu-satunya. Yang tujuan saya lebih besar adalah bagaimana bukan sekedar Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang tinggi, tapi et in terra pax hominibus bonae voluntatis, yaitu damai di bumi bagi setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya pernah tanya kepada Gus Dur ya. Saya tanya kepada Gus Dur gini, Gus, itu bagaimana dengan ungkapan dari hadis Rasulullah? Man badala dinahu faktuluh. Barang siapa menukar agamanya, dia harus dibunuh. Waduh. Jadi itu yang menjadi dasar kriminalisasi murtad. Ya. Lalu Gus Dur bilang begini, zaman dulu itu belum ada pemisahan antara agama dan negara. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Elia Maren dalam program 3 Hari Channel. Dan kalau sebelum-sebelumnya kita telah mendengarkan pengajaran dari beberapa narasumber dan juga dari bintang tamu kita, dan kita telah belajar banyak hal dari mereka, dan sekarang kita akan belajar lagi tentang sesuatu yang baru bersama dengan narasumber yang spesial bersama kita. Beliau merupakan seorang pendiri dari Institute for Syriac Culture Studies, dan sekaligus merupakan seorang apologet senior yang sudah lama sekali dalam pelayanan di Indonesia maupun di luar negeri, yang secara khusus memberikan kita wawasan dan hasanah yang luas tentang kekristenan. Saat ini kita bersama dengan Bapak Bambang Nursena. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Ya, terima kasih telah datang bersama kami di 3 Hari Channel. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang cukup menarik Pak Bambang, karena topik ini mungkin jarang dibahas oleh orang tentang fenomena yang terjadi di bangsa kita pada hari ini. Yaitu kalau kita melihat dalam perkembangan, ada seakan-akan kriminalisasi terhadap mereka yang murtad. Kan, dan kemudian juga mengeksploitasi mereka yang mualaf atau masuk dalam iman tertentu. Nah, bagaimana tanggapan Pak BN tentang maraknya eksploitasi mualaf akhir-akhir ini dalam konteks kemajemukan di bangsa kita? Iya, shalom. Saudara-saudara, saya harus sampaikan bahwa sebenarnya saya itu tidak terlalu suka disebut apologet. Oke. Saya lebih suka disebut sebagai pemerhati hubungan lintas agama. Karena sebetulnya apologetika itu meskipun sebagai bagian dari iman Kristiani, tetapi itu bagi saya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana hal-hal lain yang juga penting dalam iman itu. Saya ingin mengutip Profesor Muktiali, mantan Menteri Agama kita, dulu pernah mengatakan begini, karena mendalamnya penghayatan suatu agama tentang imannya, maka tidak bisa dilepaskan dari unsur apologetika. Artinya apa? Karena mendalamnya iman terhadap agama kita masing-masing, makanya ada semacam panggilan untuk menjawab ketika orang lain salah paham terhadap iman kita. Namun kenapa saya tidak terlalu suka disebut apologet? Ya. Meskipun ya orang bisa aja menyebut saya seperti itu. Ada yang menyebut saya budayawan, ada yang menyebut saya apa sajalah. Pengamat kebangsaan misalnya. Tetapi kata apologet ini akhir-akhir ini itu sudah sering distigmakan negatif. Jadi distigmakan itu perdebatan, saling menyerang. Itu yang saya tidak nyaman. Karena itu terus terang ini kali pertama ya. Saya memenuhi undangan untuk podcast. Wah, terima kasih Bapak. Ini betul. Karena apa? Karena temanya Elia Miron yang tawarkan, maka saya mau. Saya diundang banyak apologet Kristen, tidak pernah mau saya. Coba perhatikan, mana saya pernah kumpul-kumpul dengan mereka yang disebut apologet Kristen, tidak pernah saya. Karena apa? Saya menempuh jalan yang berbeda. Karena bagi saya
apologetika di agama apapun juga itu boleh ada. Tetapi jangan sampai merusak kemajemukan Indonesia kita. Pertama, karena tema ini sensitif. Jadi misalnya ya yang sering diekspos itu kan orang pindah agama, lalu diundang ke masjid. Dan biasanya itu membuli agamanya yang lama. Ya. Punya ilmu atau tidak punya ilmu, pokoknya mantan, itu langsung tampil. Di Kristen pun juga begitu. Ini merusak agama ini. Karena itu kalau seorang misalnya punya pengalaman spiritual, dari agama tertentu masuk ke Kristen, itu mesti diuji oleh zaman dulu. Karena sensitivitasnya, eksploitasi mu'alaf. Karena eksploitasi ya bisa untuk kepentingan ekonomi, bisa untuk kepentingan koin, bisa untuk kepentingan yang macam-macam kan. Maka saya tidak terlalu suka dengan sebutan itu. Jadi pertama kali itu gini, saya ingin menunjukkan tentang sensitivitasnya masalah ini. Saya ingin mengawali dengan satu tulisan, dan itu kaitannya dengan eksploitasi mu'alaf ini. Tulisan seorang penulis Arab. Namanya itu adalah Abdul Hakim Qasim. Dia menulis sudah lama sekali. Tahun 1973, bukunya dalam bahasa Arab. Judulnya Al-Mahdi. Dia ini sebetulnya menyoroti eksploitasi mu'alaf, di mana orang-orang Kristen Koptik di Mesir yang sering menjadi korban pembulian dari kelompok garis keras tertentu. Untuk kalau satu orang Koptik mungkin karena tidak benar-benar, atau pilihan seorang mungkin karena terpaksa menikah, tapi itu diekspos besar-besaran. Nah itu yang dikritisi oleh penulis ini, yaitu Abdul Hakim Qasim. Tokohnya itu namanya Awaddalah Al-Mahdi. Dia dikisahkan, itu apa istilahnya itu tidak beneran sebetulnya. Tapi fenomena ini sebetulnya dia mau mengkritik gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang waktu itu gencar mengekspos kalau ada orang pindah agama disiarkan di masjid. Dan si Awaddalah Al-Mahdi ini sebetulnya dalam posisi yang dia sebenarnya dieksploitasi tadi. Dia dielu-elukan luar biasa ketika dia mau menyaksikan kisah perpindahan agamanya itu di sebuah majelis besar, sementara dielu-elukan oleh orang banyak yang memuja-muja dia. Lalu dalam kerumunan itu dia kemudian sesak nafas dan dia meninggal. Tapi yang menarik, ada temannya dia, namanya itu adalah Fula. Dia sangat peduli dengan jiwa yang tersesat ini dalam terminologi Kristen kan. Lalu temannya ini mabuk sanjungan, dielu-elukan untuk menyiarkan perpindahan agama itu. Tiba-tiba ketika dari jauh, dari sebuah loteng rumahnya, dia melihat si Awaddalah Al-Mahdi ini dielu-elukan, tiba-tiba dia seperti kehilangan keseimbangan karena di sana sini diajak salaman, diajak kalau sekarang selfie misalnya, kalau dulu kan belum ada. Dia kemudian kehilangan nafasnya dan meninggal. Namun karena cintanya pada seorang sahabat, dari jauh Fula itu selalu mendoakan sahabatnya ini. Namun dia tidak berdaya. Dan ketika dia tahu kalau Al-Mahdi ternyata meninggal, yang di kerumunan itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Sebagaimana biasanya orang Islam kalau orang meninggal. Tetapi si Fula ini dalam ketulusan hatinya langsung memohon maaf kepada Tuhan. Tuhan, maafkanlah kami. Kami tidak bisa mendampingi sahabatku ini. Karena kalau saya mendampingi sahabatku, saya jadi sasaran berikutnya. Lalu begitu sahabatnya ini menghembuskan nafas yang terakhir, dia membuat tanda salib. Bismillah walibni warrahil kudus al-ilahil wahid amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, amin. Apa yang mau dipelajari dari kasus ini? Eksploitasi mu'alaf itu tidak pernah telanjang sebagai sebuah pertobatan otentik. Mungkin
Bagi pelakunya iya. Tapi sekelilingnya itu memanfaatkan sedemikian rupa tanpa hirau dengan kepekaan sosial di masyarakat majemuk. Bayangkan, penulisnya itu seorang muslim moderat. Seorang sastrawan yang peduli mengkritisi agamanya sendiri. Bahwa gejala semacam ini tidak fair. Kenapa kalau ada orang Kristen 1-2 kemudian menjadi Muslim dielu-elukan. Tapi kenapa sebaliknya kalau dari pihak dia sendiri itu menjadi Kristen dimurtad-murtadkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya ingin menjaga jarak. Jadi minta maaf ini saya tidak suka disebut apologet. Sekalipun tulisan-tulisan saya itu dijadikan rujukan untuk membela iman Kristen, ya silakan. Tetapi itu bukan tujuan saya satu-satunya. Ya, tujuan saya lebih besar adalah bagaimana bukan sekedar Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang tinggi, tapi et in terra pac hominibus bonae voluntatis, yaitu damai di bumi bagi setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Oke. Berarti dari apa yang Bapak sampaikan ini dengan contoh tadi ya, berarti sebenarnya eksploitasi mualaf ini dan kriminalisasi murtad ini bisa dikatakan bentuk ketidakadilan sosial ya? Bentuk ketidakadilan sosial dan bentuk ketidakdewasaan iman. Kenapa sih sebetulnya hebohnya orang pindah agama? Padahal kita di tengah yang majemuk gitu ya Pak. Kita di tengah masyarakat majemuk, apalagi kalau di saya keluarga Jawa ya. Di keluarga kita itu, tetangga kita itu, kerabat dekat kita itu, ada yang Katolik, ada yang Muslim, ada yang aliran kepercayaan. Dan kemudian dia tampil di sebuah televisi atau di sebuah podcast mengatakan, dulu saya tokoh Kristen, apalagi kalau bukan tokoh, ya kan? Dan karena ini eksploitasi, banyak disalahgunakan, dijadikan panggung-panggung untuk orang eksis. Padahal tidak seperti itu tujuan spiritualitas penghayatan agama yang sebenarnya. Oke. Nah, dari apa yang Pak Bambang sampaikan ini, mungkin ada nggak sih, karena Pak Bambang juga kan adalah seorang budayawan, seorang pemerhati, seorang penghayat yang kembali mempelajari sejarah. Bahkan tadi saya ada dapat buku sejarah-sejarah dari Jawa, Sumatera dan lain. Nah, di dalam sejarah nih, sejarah bangsa kita, ada nggak sih bagaimana bangsa kita itu menanggapi atau ya memberikan respon terhadap kasus yang sama seperti pengkutub-kutupan ini? Ada nggak hubungannya dengan lahirnya slogan kita Bhinneka Tunggal Ika? Oh ya tentu ada. Justru itulah makanya itu yang ingin saya wanti-wantikan kepada bukan sekedar orang Kristen, tapi segenap bangsa Indonesia. Sekalipun ya saya itu pangkat saya apa untuk mau didengarkan semua orang. Tapi artinya belajarlah mendengarkan dari mana saja sumbernya. Jangan hanya sekedar saya mau dengar karena sesama Kristen, karena sesama Batak, karena sesama Jawa. Itu ketidakdewasaan dalam berbangsa dan bernegara. Kalau ditanya contohnya ada. Pernah lihat keagungan Borobudur dan Prambanan. Kita cuma heboh dengan hebatnya bangsa kita di masa lampau. Borobudur dan Prambanan itu monumen toleransi yang nyaris memecah belah Nusantara kala itu, kerajaan Mataram, Mataram kuno, antara Hindu dan Buddha. Tahu nggak sejarahnya? Pindah agama itu konteksnya. Jadi kerajaan Mataram kuno itu raja pertama itu kemudian raja kedua namanya ada Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran itu pindah agama. Dari dulu dia seorang Siwais, seorang penganut agama Hindu, aliran Siwa, menjadi seorang Buddhis. Nah, apa dampak negatifnya kalau seorang pemimpin pindah agama? Pemimpin itu kan harus menjadi ikon bagi seluruh warganya yang berbeda-beda. Tidak bisa kalau pemimpin itu hanya dipimpin hanya karena dia pernah sowan pendeta atau sowan kiai. Ini bentuk keprimitifan berpikir dalam berbangsa dan bernegara. Sektarianisme pengap. Seperti pengapnya
Al-Mahdi yang mati di kerumunan tadi. Ya karena apa saya katakan? Karena gara-gara Panangkaran itu pindah agama, maka otomatis ada perasaan orang seagamanya dia yang lama, Hindu, yang terluka loh. Belum lagi kalau kebijakan publik. Kebijakan publik karena rajanya sudah Buddha, maka yang diprioritaskan hanya membangun tempat-tempat suci Buddha. Sementara yang lain itu dianggap warga in the cost. Itu misalnya. Misalnya kalau dia bikin candi-candi atau vihara-vihara Buddha tanpa izin. Tapi kalau misalnya dia bikin candi Hindu, harus izin. Dan izinnya dipersulit. Padahal tanah-tanahnya sendiri. Nah ini kan sesuatu yang menimbulkan diskriminasi dalam beragama. Dan itu nyaris memecah Nusantara kala itu. Wow. Sampai kemudian jadi raja kedua Rakai Penangkaran sampai raja ke-6 namanya Rakai Pikatan. Itu seorang Hindu menikah dengan Pramudyawardhani, seorang putri yang ayahnya membangun Candi Borobudur. Namanya Semaratungga. Lalu karena pernikahan lintas agama ini, dan ini dengan demikian saya tidak menganjurkan supaya kita kawin lintas agama. Saya hanya menceritakan sejarahnya. Apapun eksesnya, tapi positifnya harus kita pahami. Lalu dia mencoba membangun sebuah monumen keagungan yang memberi keadilan pada kedua belah pihak. Jadi Borobudur yang dibangun oleh ayahnya Semaratungga berdiri megah sampai hari ini. Konon candi terbesar di dunia. Candi Buddhis terbesar di dunia. Dulu kan pernah ada patung terbesar di Bumian yang dihancurkan oleh kelompok Al-Qaeda tahun 2001 itu. Itu Borobudur, candi terbesar ke dunia. Lalu Rakai Pikatan membangun Candi Prambanan. Dan dia membawa pesan abadi bagi seluruh bangsa. Inilah hidup berdampingan. Indahnya hidup berdampingan dalam kepelbagaian, dalam perbedaan. Jadi ada contohnya. Berarti apakah sulit menggunakan metode yang seperti itu kalau digunakan di zaman semestinya sekarang? Bisa. Kalau seandainya pemimpin-pemimpin bangsa ini bisa berdiri di atas semua agama. Karena menjadi pemimpin itu bukan hanya pemimpinnya partainya dia, bukan hanya pemimpin agamanya dia. Menteri agama itu bukan hanya menteri agama Islam, tapi menteri agamanya orang Hindu, Buddha, orang Kristen, orang Muslim, semuanya. Dan biasanya zaman dahulu ini, jadi kadang-kadang saya berpikir, kenapa langit kebangsaan kita ini semakin menyempit? Zaman dulu tidak ada masalah. Jadi saya berikan contoh ya. Raja Kertanegara dari Singasari. Itu menggelari dirinya Sang Siwa Buddha. Dia menganut agama Buddha Kertanegara itu. Tapi menggelari dirinya Sang Siwa Buddha karena dia pelindung agama Hindu, pelindung agama Buddha. Pada masa Nusantara kuno. Ini di masa kerajaan Sunda. Yang namanya itu naskah Siska Kanda Ingkarsian. Nah ini mungkin untuk Elia asing ya, ini bahasa-bahasa Nusantara, ini bukan bahasa roh ini. Ini bahasa-bahasa Nusantara. Itu kira-kira abad 7 atau abad ke-8. Jauh sebelum Bhinneka Tunggal Ika yang kalian tanyakan. Itu Hindu, Buddha baru mau datang ke Indonesia. Welcome semuanya. Buddha datang Sugeng Rawuh, Hindu datang selamat datang. Disambut kata naskah itu. Demi kebaikan semuanya, demi perdamaian semuanya. Tapi persoalannya, kalau semua sudah disambut masuk, lalu bagaimana memanage perbedaan inilah? Ini yang luar biasa. Makanya karena kearifan leluhur kita orang Sunda, maka dia mengatakan, mangku bumi bakti di ratu. Jadi hubungannya nanti adalah ketaatan. Seperti taatnya Perdana Menteri pada raja. Jadi kalau kita orang Hindu ya taat kepada raja karena agamanya mengajarkan taat kepada pemerintah, taat kepada raja. Kalau dia seorang Buddha,
berdasarkan parita-parita sucinya agama Buddha harus berbuat sesuatu untuk mendatangkan semua makhluk kiranya hidup berbahagia. Ya, Ya. itu pesan universal itu. Mangku bumi, bakti di ratu. Lalu ratu atau raja itu juga punya yang lebih tinggi lagi, dia tidak sewenang-wenang. Ratu bakti di dewata. Raja berbakti pada dewata. Dewata itu artinya apa? Ista dewa. Ista itu dewa yang catu itu. Maka kata dewata seperti kata vihara jadi biara, vicaksana jadi bijaksana. Maka dewata jadi debata dalam bahasa Batak. Oh. Debata mula jadi Nabulon. Ya. Saya tidak paham bahasa Batak, cuma tahu ada dua. Debata mula jadi Nabulon dan sibolis namar tanduk. Nah itu, ya, itu artinya menyerap dari bahasa-bahasa sebelumnya. Debata itu kan Tuhan yang tertinggi sebetulnya. Tapi belum berhenti di situ. Karena Tuhan yang tertinggi menurut siapa dulu? Yang tertinggi menurut Hindu belum tentu yang tertinggi menurut Buddha. Yang terakhir menurut agama Buddha belum tentu terakhir menurut agama Hindu. Misalnya Hindu ini awatara yang terakhir. Ya masih Buddha yang terakhir. Itu dari awatara 10 itu. Jadi tidak relevan untuk mengatakan siapa yang paling akhir. Tergantung urutan sejarahnya kan. Tapi di atas dewata itu ada ungkapan lagi. Debata bakti di yang. Dewata harus berbakti pada yang. Jadi artinya komitmen pada agama kita masing-masing. Itu menemukan batas ketika agama lain juga komitmen pada agamanya masing-masing. Jadi yang tertinggi menurut siapa dulu? Bagi orang Hindu yang tertinggi adalah Pustaka Weda. Bagi orang Buddha Tipitaka kalau sekarang. Bagi orang Kristen yang tertinggi adalah Injil. Bagi orang Islam Quran. Bagi Kristen yang terakhir Yesus Kristus. Tidak ada nabi setelah dia. Bagi Islam yang terakhir Muhammad. Maka kalau ada nabi setelah Muhammad, Joseph Smith tidak boleh. Kalau ada nabi setelah Muhammad, misalnya Mirza Ghulam Ahmad, tidak boleh. Bahkan Ahmadiyah yang ada di Parung harus dibubarkan. Maka ini kedewasaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Luar biasanya. Kata yang itu artinya prinsip ketuhanan yang menaungi, merangkum, mengayomi perbedaan teologi agama masing-masing. Makanya dari kata yang itu muncul kata sembahyang, menyembah Tuhan. Maka tempat ibadahnya namanya Pahyangan. Bumi Sunda disebut Parahyangan. Pa dan an itu kata awal dan akhir. Ra itu yang agung. Jadi rahyangan yang agung. Luar biasa kan? Puncak daripada prestasi kemajemukan ini yang dituangkan dalam seloka Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Oke. Berarti dengan demikian kita dapat melihat bahwa ya pemimpin ini harus menjadi pemimpin yang merangkul semua. Dan betul, setiap umat itu harus tunduk kepada ajaran mereka masing-masing. Masing-masing tanpa mengintervensi. Sehingga itu memberi batasan masing-masing. Gitu betul. Oke. Nah, di dalam merujuk dari itu Pak Bambang, kalau kita lihat di konteks masa sekarang ya. Kalau mualaf itu harus dielu-elukan, kan tadi dampaknya yang seperti pertama, pertanyaan saya pertama kan mualaf itu dielu-elukan dampaknya buruk gitu. Nah kalau di Indonesia sekarang misalnya, kalau mualaf itu harus dielu-elukan tanpa mempertimbangkan perasaan umat lain, lalu bagaimana dengan kriminalisasi terhadap orang yang murtad seperti yang terjadi di beberapa negara Islam gitu? Apakah itu mungkin terjadi di negara kita? Kalau kita tidak mengawasi ideologi negara kita mungkin terjadi step by step. Makanya saya ini tidak berdiri hanya sebagai seorang Kristen. Dalam cita-cita sukmaku, aku seorang pengikut Kristus. Tapi dalam cita-cita kebangsaanku, aku seorang Pancasilais. Seorang yang benar-benar meyakini jalan Pancasila. Dalam cita-cita budayaku, aku adalah orang Jawa yang rindu merangkul ketimbang suka memukul.
Saya sebagai orang yang cinta harmoni. Dunia ini dibangun di atas keseimbangan yin dan yang. Iya toh? Itu kearifan timur. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak awas terhadap ideologi negara kita, Pancasila itu bisa jadi pertama-tama segi 5, hanya frame-nya yang bagus. Isinya belum jelas mau ditarik ke kanan atau ke kiri. Ya. Di zaman Pak Harto dulu clear sebetulnya. Pancasila itu jalan tengah. Tidak boleh ekstrim kanan menjadi ekstrim agama, tidak boleh ekstrim kiri komunis. Itu clear, jelas sekali. Sekarang itu tinggal siapa yang punya duit. Siapa yang jadi anggota parlemen. Siapa yang bayar. Wani piro sekarang. Karena demokrasi kita ini masih sangat transaksional. Ini minta maaf, saya ini kadang-kadang kalau sudah ngomong politik gitu ya, kadang-kadang nyerempet-nyerempet lagi lah. Ya tapi artinya saya sudahi sampai di sini. Tapi tidak boleh itu dijadikan semacam undang-undang. Karena ini saya pernah tanya kepada Gus Dur ya. Saya itu dulu kan dekat sama Presiden Gus Dur. Karena itu saya pernah nulis buku diberi kata pengantar Gus Dur. Judulnya Religi dan Religiositas Bung Karno. Saya tanya kepada Gus Dur gini, Gus, itu bagaimana dengan ungkapan dari hadis Rasulullah? Man badala dinahu faktuluh. Barang siapa menukar agamanya, dia harus dibunuh. Waduh. Jadi itu yang menjadi dasar kriminalisasi murtad. Ya. Lalu Gus Dur bilang begini. Zaman dulu itu belum ada pemisahan antara agama dan negara. Katanya Gus Dur ini. Karena itu di negara-negara Islam dulu, awalnya kan banyak orang-orang non-muslim masuk Islam. Lalu ketika dia menjadi Islam, dapat kedudukan tinggi, yang kemudian hari lagi dia tidak dapat kedudukan, dipecat dari kedudukannya. Lalu kalau dia keluar dari komitmen negara itu, dia dikhawatirkan menjual itu kepada pihak luar. Makanya itu katanya kejahatan spionase. Itu versinya Gus Dur. Dan saya tidak mau ngurusi tafsir mana yang benar. Tapi yang jelas ayat inilah yang masih dijadikan rujukan di banyak negara Islam untuk mengkriminalisasi orang murtad. Tapi di pihak lain untuk menyambut para mu'alaf ini tidak fair. Jadi misalnya apa yang sekarang terjadi di Eropa. Orang Eropa ini kan memandang imigran itu kan sama baiknya dengan imigran dari manapun juga, termasuk orang India, orang Cina. Kalau orang India datang memenuhi negara-negara barat hanya cari hidup yang lebih baik. Tapi kalau imigran-imigran dari negara-negara tertentu di kalangan yang belum selesai dengan ideologinya ini, dia membawa agama. Bukan hanya agama sebagai pilihan di ruang privat atau forum internum, tapi memaksakan agama di ruang publik. Apa yang terjadi sekarang? Lihat kekacauan di Belanda, kekacauan di Jerman, ya di Inggris, bahkan sekarang mulai di Australia. Seorang menuntut sholat Jumat di lapangan umum. Itu tidak terbayangkan bagi orang Kristen. Dia muncul di beberapa tempat ya di wilayah-wilayah Kristen di mana mayoritas Kristen karena ada satu masjid harus pakai corong. Ini minta maaf, yang dipanggil untuk ibadah itu siapa? Nah ini contoh, ini saya katakan ya, saya ini kan bukan sekedar mengkritik orang, tapi juga mengkritisi diri sendiri. Maka komitmen saya tidak mau ngumpul-ngumpul dengan teman-teman Kristen yang suka menjual kesaksian. Saya tidak pernah mau itu. Karena apa? Saya mencintai negeri ini. Itu saya kira. Jadi kalau misalnya itu dipaksakan masuk ke ruang publik ya, forum eksternum, akibatnya ayat itu yang dijadikan negara Arab waktu itu untuk menolak deklarasi HAM. Jadi deklarasi umum tentang hak-hak asasi manusia, khususnya pasal 18. Bahwa kebebasan beragama juga berarti kebebasan untuk pindah agama. Lah ini dianggap bertentangan dengan
man badala dinahu faktuluh tadi. Semoga Indonesia tidak mengarah ke sana. Mari kita jaga bersama-sama. Seperti zaman Pak Harto, di tengah-tengah. Jangan miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Oke. Artinya kalau tren mualaf di ini dielu-elukan lalu orang murtad ini dikriminalisasi di tengah ideologi kita yang membebaskan orang memilih hak agamanya masing-masing, itu akan berdampak merusak seperti yang terjadi di tempat-tempat lain. Oh, pasti. Dan bukan hanya merusak cara berpikir masyarakat majemuk. Yang dulunya kita saling mengucapkan selamat hari raya, tidak ada masalah. Saya itu waktu SMP, ya, itu orang membaca puisi Muslim. Isa kepada Nasrani sejati. Itu bicara tentang penyaliban Yesus. Itu tubuh mengucur darah, roboh, patah. Aku mengaca dalam darah. Terbayang terang di mata masa. Akan bertukar ini segera. Itu tubuh mengucur darah, roboh, patah. Kalau boleh tahu ditulis dari siapa itu, Pak? Itu terkenal sekali dari Khairil Anwar. Oh, Khairul Anwar. Ya. Jadi bayangkan Khairil Anwar itu kan seorang muslim. Apa dia yang tidak tahu ayat Al-Quran? Ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subihalahum. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Ya. Melainkan yang disamarkan bagi mereka. Ya sebagai orang Islam dia tahu. Ya. Tapi dia mencoba untuk melampaui perbedaan tafsir, perbedaan sudut pandang antara Islam dan Kristen. Dan dia mau menekankan aspek normatifnya. Dia menghargai gagasan pengorbanan bagi yang lain. Gagasan kasih yang mengalahkan kebencian. Ya. Kasih yang mengalahkan kejahatan. Itu ada pada sosok Yesus yang dia sebut dengan bahasanya Islam Isa, gitu. Nah itu dan sebetulnya yang seperti itu sah-sah saja. Saya kira itu. Jadi itu menarik sekali. Jadi passing over pada tradisi agama yang berbeda-beda, tapi dia akan coming back kepada agamanya. Ya. Artinya dia bisa tetap tegas dalam imannya, tapi dalam hal kemajemukan ini kita harus saling memahami, Ya, begitu. betul, saling memahami dan agree in disagreement. Oke. Dan itu udah dicontohkan oleh Khairul Anwar tadi. Khairil Anwar. Tapi fenomena sekarang ini kemudian yang menyebabkan adanya kegaduhan itu dan lain sebagainya seperti eksploitasi yang berlebihan dan kriminalisasi terhadap murtad, apakah bisa dikatakan itu disebabkan oleh karena tiadanya sikap seperti Khairul Anwar tadi di beberapa oknum dari teman-teman? Pertama oleh penyelenggara negara. Sebab kalau artinya pemimpin negara ini tegas, ya kayak zamannya Pak Harto, itu saya kira nggak berani kelompok-kelompok yang terlalu ekstrim gitu kan. Dan saya harus katakan, ekstremisme itu ada di agama apapun. Ya, tapi artinya ketika ada satu kelompok berbuat anarki terhadap yang lain, itu jangan sampai kita pukul rata seolah-olah itu mewakili seluruh agama itu.